Bismillahirrahmanirrahim. Pergulatan abadi menundukkan nafsu untuk meraih hadirat ilahi. Saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam relung terdalam setiap jiwa tersimpan sebuah medan pertempuran suci yang tak pernah usai. Pergulatan ini adalah antara ruh yang suci, yang merindukan kedekatan dengan Sang Pencipta, dan nafsu adalah suatu entitas batin yang cenderung kepada kejahatan, kepada penyelewengan, dan segala bentuk penistaan. Nafsu bukanlah sekedar hasrat atau keinginan, melainkan kekuatan internal yang, jika tidak dikendalikan, akan menarik manusia jauh dari jalan kebenaran. Untuk bisa mencapai hadirat Allah yang suci, sebuah makom spiritual yang didamba setiap pencari hakikat, seorang hamba harus terlebih dahulu menaklukkan bisikan-bisikan rendah nafsu ini. Para kekasih Allah dan para penempuh jalan tasawuf telah lama menyadari bahwa hawa nafsu adalah hijab paling tebal yang memisahkan manusia dari Tuhannya. Asy-Syaikh Sahal At-Tastari pernah melontarkan sebuah pernyataan yang menggugah, yaitu sejelek-jelek maksiat adalah menurutkan bisikan nafsu. Ungkapan ini menjadi landasan fundamental dalam laku spiritual. Betapa banyak manusia yang terjerumus ke dalam kehinaan tanpa menyadari bahwa pemicunya adalah bisikan halus dari dalam diri mereka sendiri. Namun, bagi seorang murid yang sungguh-sungguh, yang mampu menjaga dirinya dari gejolak nafsu dan membenamkan diri dalam samudra zikir, hatinya akan menjadi bersinar dan terjaga dari kegelapan. Cahaya zikir akan mengusir kegelapan, membuat setan lari menjauh, sehingga dorongan-dorongan nafsu yang menyesatkan menjadi ringan dan mudah untuk ditundukkan. Lantas, bagaimana cara yang konkret untuk menundukkan nafsu liar dalam diri ini? Metode yang paling utama dan mendasar yang telah dipraktikkan oleh para ulama sufi selama berabad-abad adalah dengan mengurangi makan secara bertahap, berpuasa, dan menahan lapar. Ini bukan sekedar ritual ibadah, melainkan sebuah strategi spiritual yang telah teruji. Gejolak nafsu memang tidak bisa ditundukkan kecuali dengan kelaparan. Dengan mengurangi asupan makanan, energi nafsu yang membara akan melemah, layu, dan akhirnya mudah dikendalikan. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Asy-Syaikh Muhyiddin Ibnul Arabi dalam kitabnya Futuhatul Makkiyah, sebuah metafora spiritual yang mendalam, yaitu ketika pertama kali penciptaan nafsu, Allah bertanya, "Wahai nafsu, siapa aku?" Nafsu yang angkuh membangkang malah justru balik bertanya, "Siapa pula aku ini?" Akhirnya murka Allah pun turun. Nafsu dimasukkan ke dalam lautan lapar selama 1000 tahun. Setelah dihajar oleh kelaparan yang tak terberikan, barulah nafsu menyadari kehinaan dan kelemahannya, dan dengan penuh kerendahan hati ia mengaku, "Wahai Allah, Engkau adalah Tuhanku yang Maha Agung, dan aku adalah hamba-Mu yang lemah." Kisah ini mengajarkan kita bahwa nafsu hanya bisa tunduk dan mengakui keagungan Allah setelah mengalami kehampaan dan kelaparan. Dalam pandangan para ulama sufi, kelaparan atau lapar adalah pintu gerbang menuju hikmah. Asy-Syaikh Abu Sulaiman berkata, kunci dunia adalah kenyang dan kunci akhirat adalah lapar. Yang dimaksud di sini adalah Allah menganugerahkan ilmu dan kebijaksanaan kepada mereka yang menahan lapar, sementara kekenyangan akan melahirkan kebodohan dan tindak kemaksiatan. Kenyang dan nafsu adalah dua sekutu yang saling mendukung. Asy-Syaikh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi menggunakan perumpamaan yang begitu puitis dan tepat. Kenyang adalah ibarat api, sedang nafsu adalah ibarat kayu kering. Jika terus-menerus diberi bahan bakar berupa makanan berlebih, akan terus membara hingga menghanguskan seluruh jiwa. Oleh karena itu, Asy-Syaikh Sahal Ibnu Abdullah memberikan peringatan keras. Siapa yang makan lebih dari 2 kali sehari, maka hendaknya ia bersiap menjadi nafsu yang liar. Selain kelaparan,
Penaklukan nafsu juga memerlukan upaya-upaya berat lainnya. Di antaranya yaitu menghidupkan malam dengan sholat dan zikir-zikir. Tidur dalam tradisi tasawuf diibaratkan sebagai samudera kematian. Di waktu tidur, manusia tidak berdaya, tidak bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat, baik untuk kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat. Memilih tidur daripada bangun untuk sholat malam adalah petunjuk nyata bahwa dalam diri seseorang belum ada rasa cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, bangun di tengah keheningan malam untuk berhadapan dengan Sang Pencipta adalah sebuah tindakan yang menghancurkan dan melepaskan manusia dari belenggu 4 unsur kejadiannya, yaitu air, tanah, udara, dan api. Dengan melepaskan diri dari ikatan unsur-unsur duniawi ini, jiwa akan menjadi ringan, mampu naik ke tingkatan spiritual yang lebih tinggi, dan mampu melihat alam malakut atau alam atas yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Pengalaman spiritual ini akan menumbuhkan gairah dan kerinduan yang semakin mendalam untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama Sufi, Asy-Syaikh Abdul Hasan, menegaskan bahwa kemampuan manusia untuk mencapai alam malakut dibangun di atas 3 fondasi utama, yaitu yang pertama, tidak makan sampai ia merasa lapar, yang kedua, ia tidak tidur sampai ia merasa kantuk, dan yang terakhir adalah tidak berbicara bila tidak perlu. Ketiga hal ini adalah kunci untuk mengendalikan nafsu yang bersemayam di dalam diri. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Ibnul Hawari, seseorang yang ingin memasuki hadirat Allah tetapi tidak mau meninggalkan 3 hal, yaitu pengaruh harta, kebiasaan makan, dan tidur berlebihan, maka pengakuannya hanyalah omong kosong belaka. Perjalanan menuju hadirat Allah adalah sebuah laku pembebasan, sebuah perjalanan suci yang menuntut komitmen dan pengorbanan yang tak tergoyahkan. Wallahu a'lamu bishawab.